Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintah itu tidak berat. Melakukan kehendak Tuhan, jika kita lakukan dengan sukacita, itu tidaklah berat, saudaraku. Tetapi kalau kita lakukan dengan bersungut-sungut, segala sesuatu akan menjadi sulit dan berat. Kalau kita datang dengan sukacita, kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan yang spesial daripada Tuhan setiap pagi hari, maka itu tidaklah berat. Oleh sebab itu, bagi saudara yang siap dan rindu untuk menikmati berkat Tuhan, pagi hari ini dengan sukacita, dengan tanpa beban, dengan sukarela, dengan suka hati, mari kita menyembah dan memuji kebesaran Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dikuduskanlah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menganugerahkan kami kekuatan, sukacita, kerelaan untuk taat. Sebab ketika kami melakukan ketaatan, melakukan perintah Tuhan dengan rela hati, maka perintah-perintah-Mu itu tidak berat. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami terima berkat-berkat yang luar biasa, dengan sukacita, dengan sukarela, kami merasakan kekuatan baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mau menyembah Engkau pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan di dalam ketaatan dan di dalam takut akan Tuhan. Haleluya, Jesus. Kau sungguh baik. Sukacita melakukan kehendak buat kami hidup. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
setia kepadamu Tuhan. Dialah katakan setia. Kami mau terus taat dan setia hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Sebab dalam ketaatan ada sukacita. Dalam melakukan kehendak Tuhan. Di dalam melakukan perintah Tuhan. Ada hati yang rela. Ada hati yang suka. Ada hati yang sungguh-sungguh menikmati. Karena ketaatan. Bukan karena paksaan. Itu adalah ketaatan seorang anak kepada bapaknya, ketaatan seorang sahabat kepada Bapa yang kami pilih secara pribadi dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih buat karyamu yang hebat dan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami siap untuk taat. Haleluya. Amin. Saudara, kasih kepada Allah, kita diangkat sebagai anak. Kalau kita bersikap sebagai anak yang belum dewasa, kita akan minta dan minta. Tuhan, berkati saya. Papa, saya pengen ini, pengen itu. Itu kalau level anak-anak. Level anak-anak kesukaannya adalah meminta. Karena dia nggak bisa produktif. Dia nggak bisa menyediakan kebutuhannya sendiri. Level ketaatan seorang anak-anak, dia tuh akan minta apa saja yang Bapak bisa berikan. Pak minta makan, minta sepeda, minta belikan ini, minta belikan es krim, minta belikan permen, dan lain sebagainya. Ketaatan seorang anak itu akan membuat Bapak dengan sukacita memenuhi kebutuhan anak. Karena anak ketika masih kecil, itu sedang dalam keadaan tidak mengerti. Tapi level ketaatan yang lebih lagi adalah level ketaatan sebagai sahabat. Level ketaatan sebagai sahabat, dia akan bertanya, Papa butuh apa? Papa sakit? Papa hari ini kok nggak kerja? Papa sakit? Mau adik bikinkan air hangat buat Papa minum teh hangat? Nah, level sebagai anak-anak yang udah lebih dewasa, dia sebagai anak yang memperlakukan dirinya juga sebagai sahabat. Mengapa sahabat? Karena dia ngerti hati papanya. Dia ngerti papanya itu rindu dengan dia telepon, Papa apa kabar? Ini adik loh, adik kangen sama Papa. Seorang papa itu ketika dia dalam level yang dia mau anaknya tumbuh, dia ingin dimengerti juga hatinya. Makanya Tuhan berkata, jikalau kamu menuruti segala perintah-perintahku, kamu adalah sahabatku. Saudara, level yang lebih tinggi lagi dari sahabat adalah level kekasih. Kekasih itu adalah seseorang yang memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan mengorbankan dirinya segala sesuatu untuk Tuhan. Karena Tuhan juga sudah mempersembahkan dirinya, telah mengorbankan dirinya. Nah, level kekasih adalah seorang yang mau juga memberikan nyawanya seolah-olah untuk Tuhan. Apa saja yang dia lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara, di dalam level ketaatan, kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang melakukan perintah Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela, bukan dipaksa-paksa. Karena kalau kita masih dipaksa-paksa, anak kecil kalau mau disuruh berdoa, dia pasti akan, papa saya masih kangen, saya belum mau. Dia masih banyak berontak-berontaknya, itu level anak-anak. Tapi kalau level sahabat, sebelum papanya minta, dia udah ngerti. Oh iya, papa saya pengen ini, papa saya pengen. Saudara, ada di manakah level kita di dalam ketaatan kepada Tuhan? Kalau saudara di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Menjadi berat kalau level kita masih level anak-anak. Saya punya anak, namanya Queen, baru 12 tahun. Queen, tolong belikan ini, tolong belikan itu. Waktu dia masih kecil, segala sesuatu kami sediakan, bahkan disuapin. Itulah level anak-anak. Segala sesuatu disediakan, bahkan disuapin.
Apa-apapun disediakan, apa-apapun diminta disediakan. Tapi ketika dia berumur 12 tahun, hari ini anak saya umur 12 tahun. Kalau ART saya di rumah tidak lagi ada, dia membantu pekerjaan di rumah. Queen, udah ngerti kan? Bisa cuci piring, nak? Bisa, dia pergi. Bikinkan teh untuk papanya. Lalu kadang kalau tabung gas di rumah habis, dia bisa pergi untuk membelinya, tidak bergantung kepada asisten di rumah tangga kami. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang sudah masuk ke dalam kedewasaan, dia berubah menjadi sahabat yang mengerti papanya, dan dia juga turut membantu kebutuhan dari perintah-perintah papanya. Tapi kita mau level yang lebih lagi, amin. Level mempelai yang taat dan menantikan kedatangan Tuhan. Prepare segala sesuatu karena kita mau menikah dengan mempelai pria. Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar hidup untuk Tuhan, hidup untuk taat kepada Tuhan. Amin. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa, dikuduskan dalam nama Yesus. Kami diberikan pengertian untuk takut akan Tuhan, untuk taat. Bukan sekedar level anak, tapi level sahabat dan level mempelai. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberikan judul taat pada Tuhan. Dari firman Tuhan dari Matius 20, 1 hingga Matius yang ke-25. Saudara, sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, happy Sunday, happy selalu diberkati Tuhan. Taat kepada Tuhan bukan beban selama kita memiliki pengertian yang benar kepada Tuhan. Dan saudaraku, saya mengalami reformasi dalam hidup saya, yaitu melakukan ketaatan kepada Tuhan. Pertama karena diperintah. Yang kedua karena sukacita. Yang ketiga karena saya betul-betul terharu. Tuhan itu kok baik dengan kita. Saudara, kalau kita sudah sampai pada level di mana kita melakukan karena kita tuh sayang dengan Bapa, kita udah lebih daripada level sahabat. Karena kita punya hati kita kepada Tuhan untuk melakukan ketaatan. Karena kita terharu, dia itu udah baik banget dengan kita. Dia udah menyediakan segala sesuatu untuk kita, bahkan keselamatan yang dia berikan kepada kita itu amazing, unbelievable, karena lebih dari yang layak kita terima, lebih dari yang patut kita terima. Itu sebabnya pelayanan yang kita kembalikan kepada Tuhan adalah bentuk rasa haru kita. Wow, Tuhan tuh terlalu baik, makanya saya nggak bisa enggak melayani Tuhan. Tapi saya mau taat kepada Tuhan. Bukan karena diperintah-perintah pendeta, tapi karena ini loh, hati ini diciptakan Tuhan tuh pengen aja melakukan kehendak Tuhan. Mungkin itu yang dirasakan oleh Daud ketika dia berkata, bahwa tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahwa ketika kita mengalami proses itu justru membuat kita menyadari Tuhan itu baik dengan kita dan kita mau melakukan apa yang dia mau. Saudara, mari taat pada Tuhan. Kalau kita masih merasakan ketaatan itu adalah sebuah beban, berarti kita mesti perlu bertumbuh lebih lagi. Ketaatan kita masih dalam level anak-anak. Bagaimana dengan saudara? Apakah ketaatan yang ada dalam hati saudara masih dalam level kanak-kanak atau sudah dalam level kedewasaan? Firman Tuhan di dalam kitab Matius 21 berkata seperti ini. Ada satu firman Tuhan yang berkata, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian anak yang kedua ini menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan Sunda, yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang berdosa, justru mereka akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal itu percaya kepadanya.
Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya padanya. Dua anak yang diperintahkan oleh bapaknya. Dengan perintah yang sama, yang satu menjawab, "Yes, Bapak, aku akan pergi." Yang kedua berkata, "Enggak ah, Bapak, aku nggak mau." Ya. Lalu yang berkata yes, akhirnya dia nggak pergi. Mana yang lebih baik? Dengan yang berkata, "Nggak mau Bapak," tapi kemudian dia pergi. Siapakah yang taat? Yang pasti anak yang kedua. Walaupun bibir mulutnya berkata tidak, tapi dia yang pergi. Jadi ini ketaatan level yang paling rendah, yaitu ketika berkata iya, tapi dia nggak pergi. Level yang lainnya adalah dia berkata nggak mau, tapi kemudian dia pergi. Saudara, tapi alangkah lebih indahnya adalah seseorang yang berkata, "Iya Bapak, aku mau," dan setelah itu dia benar-benar pergi. Amin. Itu level yang lebih lagi, lebih luar biasa lagi. Ketaatan dengan mengatakan yes, dan kemudian dengan perbuatan dia melakukan. Namun ada satu hal yang lebih lagi, yaitu ketika dia berkata, "Yes Bapak," dan dia kemudian melakukannya. Dan setelah itu dia bertanya, dia kembali kepada bapaknya dan berkata, "Bapak, ada lagi yang perlu saya lakukan? Ada lagi kebutuhanmu Bapak? Apa lagi yang engkau butuhkan dariku?" Itu level yang sudah lebih lagi, yang mau melakukan dengan penuh luar biasa. Bahkan ada level yang lebih lagi. Sebelum bapaknya memerintahkan, dia sudah tahu isi hati bapaknya. Itu adalah level kekasih. Karena level kekasih, level mempelai adalah seorang yang mengenal Tuhan, menaruh kasihnya kepada Tuhan. Dan sebelum Tuhan berkata-kata, dia sudah mengerti kehendak Tuhan dan pergi untuk melakukan. Saudara, di dalam level manakah ketaatan kita berada? Apakah kita seorang yang kalau mau disuruh melakukan firman Tuhan harus dipaksa-paksa, harus dituntut, bahkan harus ditakut-takuti? Saudara, kalau kita ada di level itu, kita ada di level yang paling rendah, anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini sampai di titik ini, kalau hari ini engkau telah mendengarkan firman Tuhan, saya percaya engkau adalah orang-orang yang hebat, karena engkau mau buka telinga terhadap firman. Dan Tuhan sangat mengappreciate, Tuhan sangat menghargai anak-anak kerajaan yang mau buka hati untuk ada kemauan. Yang pertama, saudara, miliki dulu kemauan. Gampang itu kesanggupan untuk melakukan. Kalau kita udah ada kemauan, pasti Tuhan tolong kok, saudara. Dan saudara, tidak mudah saudara ada di level ini. Apalagi saudara mau duduk diam, mendengarkan sabda firman Tuhan, pasti Tuhan sangat menghargai bahwa saudara adalah seorang yang punya hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Di titik ini saudara sudah taat, tapi maukah saudara lebih lagi taat kepada Tuhan? Karena untuk masuk dalam ketaatan, atas dasar kasih, atas dasar pengorbanan, ingin melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, hati kita harus benar dulu, saudara. Sebetulnya apa yang menggerakkan hati Anda? The obedient heart. Apa yang menggerakkan hati Anda? Apa yang menggerakkan hati kita untuk taat? Saudara, kemarin saya sharing dengan teman pelayanan. Dia bersaksi tentang anak. Suami istri pendeta, suami istri gembala di dalam satu pelayanan. Anak-anaknya hebat, luar biasa melayani Tuhan. Tapi ada satu anak yang punya talenta. Tapi talenta musiknya ini dia pakai untuk menyanyikan lagu-lagu duniawi. Satu band dipimpin, dikoordinir, leadernya adalah anak dia. Anak pendeta, tapi main band duniawi. Di mana-mana mereka juara. Kejuaraan nasional di mana-mana mereka memenangkan juara karena band mereka sudah menjadi band yang terkenal. Rambutnya gondrong dan dia hidup sebagaimana anak-anak band lainnya. Dan terus keluarga ini mendoakan, keluarga ini suami istri mendoakan. Singkat cerita, satu hal bahwa dia kemudian dia tergerak untuk melayani Tuhan karena mau menikah. Istrinya seorang yang taat beribadah, taat melayani. Calon istrinya memberikan pilihan. Mau sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tinggalkan band duniawi. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita bisa jalan hidup bersama. Mendengar hal itu, kemudian karena cintanya kepada calon istrinya, akhirnya dia memilih untuk cinta Tuhan. Nah, saudara, dia digerakkan oleh istrinya, oleh cinta kepada calon istrinya. Kemudian dia mengambil keputusan, dia perbaharui komitmennya. Dengan takut akan Tuhan, dia juga sudah mengalami yang namanya lahir baru. Kemudian dia memutuskan untuk mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan luar biasanya, anak-anak band yang lainnya dia injili, kemudian mereka juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan duniawi yang mereka miliki, mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Namun satu hal pertama yang menggerakkan dia, yang menggerakkan hati dia untuk meninggalkan band duniawinya adalah karena semangat yang timbul karena cintanya kepada calon istrinya. Tapi alasan itu pun kemudian dia menjadi pribadi yang kembali takut akan Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan hati kita awalnya bisa saja itu karena kita begitu move, kita begitu digerakkan oleh hobi kita. Kita begitu digerakkan oleh apa yang kita percayai pada waktu itu. Saudara, apa yang membuat saudara semangat? Jikalau Tuhan tidak membuat saudara bersemangat, jikalau melayani Tuhan tidak membuat saudara bersemangat, coba cek kembali hatimu. Apa yang membuat saudara tergerak untuk bersemangat di dalam beraktivitas? Apa yang menggerakkan hati Anda? The obedient heart adalah bergantung dari desire, dari hasrat yang saudara miliki, apa yang saudara ingin lakukan. Nah, di situ kita akan melihat kenapa kita taat dan kenapa kita nggak bisa taat. Seseorang yang digerakkan hatinya begitu move, begitu digerakkan oleh sesuatu kepada hobi yang dia miliki, sebenarnya disitulah semangat Anda akan muncul. Kalau gairah kita kepada Tuhan berkurang, mungkin gairah kita sudah kita habiskan kepada hal-hal yang lain. Contoh misalnya, cinta kita kepada manusia. Seperti yang saya saksikan tadi. Cinta orang ini, pria ini kepada calon istrinya. Karena dia begitu mencintai istrinya. Apapun yang istrinya bilang, karena istrinya arahkan dia ke Tuhan, akhirnya dia bisa berubah hatinya. Kemudian dia bisa memilih Tuhan. Kadangkala manusia seperti itu. Dia datang kepada Tuhan karena satu alasan. Karena bangkrut, dia kehilangan segalanya. Akhirnya alternatifnya cari Tuhan. Tapi tidak mengapa. Dengan alasan itu pun engkau datang kepada Tuhan. Paling tidak engkau punya kesempatan untuk mulai mengenal Tuhan. Namun saudara, ketika kita sudah mengalami yang namanya lahir baru, kalau kita hilang semangat kita untuk taat kepada Tuhan, coba kita periksa kembali hati kita. Hati kita itu semangatnya, digerakkannya, obedient heart kita itu kemana? Kalau hati kita yang bersemangat diarahkan ke hobi kita. Wah, saya kalau main football ya, kalau kita main futsal, suami saya itu bersemangat sekali. Dia bisa meninggalkan segala sesuatunya hanya untuk bermain football atau futsal atau badminton atau main golf. Dia itu passionnya di situ, ya, passionnya di situ, atau passionnya di main musik duniawi, atau passionnya di nonton film drama Korea, atau passionnya itu adalah menggosipkan orang, atau passionnya itu adalah untuk masak. Saudara, passion apa yang menggerakkan saudara pada hari ini? Kita perlu cek and recheck kembali. Jangan-jangan passionmu kepada hal-hal yang di luar Tuhan, itu yang membuat kamu lebih condong ke sana daripada kamu condong ke Tuhan. Segala sesuatu yang kita muliakan, segala sesuatu yang kita kejar melebihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai itu menjadi berhala di dalam hati dan kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita sudah mendua. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Orang yang menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan, tidak akan tenang hidupnya. Karena dia pasti akan mengejar hal yang lain. Kalau passionmu itu adalah uang,
maka saudara akan menghabiskan waktu, kesempatan, dan kehidupanmu untuk mencari uang. Bahkan engkau bisa mengorbankan waktu, jam pelayananmu untuk uang. Bahkan engkau bisa mengorbankan waktu-waktu senggangmu untuk mencari Tuhan, waktu senggangmu untuk berdoa, untuk mencari uang. Saudara, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau harta kita adalah uang, saudara akan condong ke sana. Kalau harta kita adalah hubungan dengan pacar, maka hati kita akan di sana. Passion kita akan di sana. Kalau kita punya passion pada hal-hal seperti ini, jangan-jangan passion kita pada Tuhan bisa berkurang atau bisa tidak ada sama sekali. Apa yang menggerakkan hati saudara untuk taat? Anak sulung ini berkata, "Ya Bapak, aku mau melakukan kehendak-Mu," tapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Karena dia memilih untuk melakukan hal yang lain. Demikian juga saudara, hari ini, mengapa saudara tidak taat? Karena saudara memilih hal yang lain. Sesuatu yang reasonable, sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang make sense. Saya akan pergi kerja, saya akan pergi cari uang. Kalau saya tidak cari uang, siapa yang mau bayar angsuran, iuran, dan lain sebagainya? Dengan dasar alasan-alasan itu, saudara mulai meninggalkan ketaatan dan takut akan Tuhan. Saya mau katakan pada hari ini, di mana hartamu berada? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana passionmu berada, semangatmu berada, disitulah semangatmu engkau habiskan untuk passionmu yang ada. Tapi kalau passion yang engkau taruh adalah untuk Tuhan, maka engkau bisa taat kepada Tuhan. Kalau passion kita untuk melayani, kalau passion kita untuk mencari Tuhan, kalau passion kita untuk menyembah Tuhan, kita akan memiliki ketaatan kepada Tuhan. Anak bungsu ini berkata, Bapak, aku tidak mau. Tapi kemudian dia mikir, masa saya begitu kepada papa saya? Dia mulai mikirkan perkataan papanya. Udahlah, saya tunda dulu kegiatan saya. Saya tunda kesibukan saya. Saya utamakan dulu kehendak Bapa. Disitulah ketaatan termanifestasi. Ketika kita memilih meninggalkan passion kita yang lain untuk menghidupi passion kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang passion saudara kau letakkan di luar Tuhan? Passion saudara untuk sibuk bikin kue. Passion saudara untuk sibuk ngurus anak. Tidak apa-apa, anak harus diurus. Tapi kalau karena kesibukan tersebut saudara jadi melupakan Tuhan, hati-hati jangan sampai terjebak pada ketidaktaatan. Saudara, kita bisa taat karena apa? Ada 3 hal di sini yang kita akan belajar. Kenapa kita bisa taat? Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Miliki passion yang benar. Jangan ada berhala-berhala dalam hati kita. Karena di mana ada berhala, di situ ada keinginan dan passion kita yang membuat kita nggak mau melakukan yang lain. Di dalam Mazmur 135 berkata seperti ini. Berhala-berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Jikalau seseorang memiliki berhala dalam kehidupan mereka, bangsa Israel dulu memiliki penyembahan-penyembahan berhala karena mereka terkontaminasi dengan bangsa-bangsa lain. Berhala-berhala yang mereka miliki adalah patung-patung dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini ada berhala-berhala modern yang kita miliki. Berhala itu bisa seperti passion kita kepada pekerjaan, passion kita kepada game online, passion kita kepada keluarga melebihi Tuhan, passion kita kepada pekerjaan kita, passion kita di dalam mencari uang, mengejar karir, mengejar karir di partai politik, mengejar kekuasaan, passion kita ada di sana. Dan ketika kita menjadikan itu, bangun kita ingat itu, bangun tidur kita melakukan itu, sampai matahari terbenam, sampai malam kita masih mengerjakan itu tanpa ada meluangkan waktu sedikit untuk Tuhan. Itulah berhala, saudara.
Saudara bisa kecanduan main game online, saudara bisa kecanduan nonton film drama-drama dari stasiun-stasiun televisi, saudara bisa kecanduan untuk beberapa hal, saudara bisa kecanduan obat-obatan terlarang, saudara bisa kecanduan dengan hal-hal gosip dan lain sebagainya. Selama saudara tercandu-candu dengan hal itu, itulah berhala saudara. Dan apa yang terjadi? Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya, we become what we worship. Kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Dan ketika kita menyembah uang, wajah kita seperti orang yang seperti uang. Ya, mata duitan. Kemana-mana yang kita kejar uang, 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 dan kekuasaan. Dan saudara, pada saat kita memberikan hidup kita, passion kita kepada hal-hal di luar Tuhan, itulah berhala kita. Ada orang yang bisa kerja lembur pagi, siang, malam, tapi dia tidak punya waktu. Saudara sedang menyembah berhala, yaitu pekerjaan saudara. Dan saudara akan menjadi makin hari makin mirip dengan hal itu, yaitu pekerjaan saudara. Saudara akan mati hidup dengan berkarir, dan kemudian saudara akan mati binasa dengan kemewahan karir yang saudara miliki tanpa saudara mengenal Tuhan sama sekali. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. We become what we worship. Apa yang kita sembah siang dan malam, kita menjadi seperti itu. Tuhan memperingatkan kita, saudara, di dalam setiap. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Menjadi berat kalau kita punya berhala, punya kesenangan di luar Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa mengalahkan dunia. Kita bisa punya pekerjaan, kita juga bisa punya keluarga sekaligus, tapi tidak melupakan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita pasti akan mengalahkan dunia. Dunia tidak akan mengalahkan kita. Tapi kalau kita tidak percaya, dunia yang kuasai kita, pekerjaan yang kuasai kita, kesombongan yang menguasai kita, kedudukan yang menguasai kita, kehidupan dengan berpartai, berpolitik itu akan menguasai kita. Tapi kalau kita adalah anak-anak yang cinta Tuhan, dunia tidak menguasai kita. Justru kita yang menguasai dunia ini. Sebab kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. 3 hal, saudara, yang kita akan pelajari. Satu, saudara, we become what we worship. Jadi kalau saudara dan saya menyembah Tuhan, disitulah kita baru bisa taat. Kalau saudara menyembah uang, saudara menyembah pekerjaan, saudara menyembah pacar, menyembah game online, kita akan menjadi sama dengan kita. Dan kita tidak akan bisa taat. Jadi saudara, yang pertama, kita sembah dulu pribadi yang benar. Di situ baru kita bisa taat. Anak-anak yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu kita yang melakukan dan taat kepada perintah Tuhan. Siapakah yang bisa mengalahkan keinginan ego dunia ini? Inilah kasih kepada Allah itu. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi kalau kita worship-nya benar kepada pribadi yang benar, maka kita bisa mengalahkan dunia. Orang yang bisa mengalahkan dunia, dia bisa taat kepada perintah Tuhan. Dia bisa punya pekerjaan, tapi dia berkemenangan. Yang pertama, kita bisa taat jika kita menyembah pribadi yang benar. Siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya kepada Allah. Mereka yang percaya sungguh-sungguh worship God, menyembah dalam roh dan kebenaran, kita tuh bisa taat. Karena Tuhan memberikan roh yang baru di dalam hatiku, dan Tuhan memberikan kita, menjauhkan kita hati yang keras. Dan dia memberikan kepada kita hati yang taat. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita mendapatkan hati yang baru, hati yang taat, hati yang spesial. Disinilah baru kita bisa melakukan ketaatan. Jika kita menyembah pribadi yang benar, we become what we worship. Jika kamu menyembah yang lain, kamu akan menjadi seperti itu. Yang kedua, saudara, kita bisa taat jikalau kita mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan sebaliknya di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Yang pertama, we become what we worship. Jadi kita menyembah dulu pribadi yang benar. Yang kedua, kita kasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Bapa, dia bisa menuruti segala perintah Tuhan. Kenapa murid-murid Yesus yang begitu mengasihi Yesus, ya, begitu dimuliakan oleh Tuhan, bahwa inilah murid yang kukasihi. Ya, Yohanes, murid yang dikasihi. Makanya orang yang dikasihi, dia mampu melakukan kehendak Tuhan. Bahkan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, dia bisa digoreng tanpa mati. Nah, saudara yang diberkati, seseorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia orang-orang yang bisa taat. Saul mengalami kesulitan untuk taat karena dia fokusnya kepada crown, kepada mahkota, kepada apa yang dia dapat. Tapi Daud, dia bisa taat karena dia memikirkan apa yang dia bisa berikan untuk Tuhan. Saudara, kalau kita hanya berharap menerima dari Tuhan, kita nggak akan bisa melakukan ketaatan. Tapi kalau seorang yang dalam level lebih daripada anak-anak, dia memberi. Orang yang memberi, orang yang mengasihi. Saudara tidak akan merasakan bahwa kamu disayang kalau kamu tidak merasakan pemberian. Saudara bisa mengasihi kalau saudara memberi, mengorbankan segala sesuatu. Kita bisa taat jika kita mengasihi Bapa yang kita sembah. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Kita menuruti hawa nafsu karena kita dikuasai hawa nafsu pada waktu kebodohan, masa-masa kita belum bertobat, masa-masa kita belum mengenal Tuhan. Pada waktu kebodohan, orang yang berzina dia akan berzina. Pada waktu kebodohan dia yang terikat roh kemabukan, dia bermabuk-mabuk tanpa rasa berdosa. Orang yang di dalam masa kebodohan, dia bisa membunuh tanpa sadar dia salah. Orang yang tinggal di masa kebodohan, dia bisa meninggalkan pasangannya tanpa rasa bersalah. Pada waktu kebodohan, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Di dalam kitab Roma 1, bagaimana umat manusia dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu. Orang yang dikuasai hawa nafsu tidak mungkin. Orang yang dikuasai kebodohan, dia tidak mungkin melakukan perintah Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita mengasihi Tuhan, masa kebodohan itu kita tinggalkan. Masa kebodohan itu kita tanggalkan, kita bertobat, persiapkan dan jalan bagi Tuhan dengan bertobat sungguh-sungguh. Pada waktu kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita ada di zaman kebodohan. Tetapi sekarang jangan lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Engkau sudah takut akan Tuhan dan engkau mau kembali lagi ke kubangan, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Orang yang sudah meninggalkan zaman kebodohan, zaman yang dipenuhi dengan hawa nafsu, yang dia tidak bisa mengekang lidahnya, dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, dia tidak bisa mengekang kedagingannya pada masa yang lampau tanpa Roh Kudus. Tetapi setelah engkau menerima Roh Kudus, tentunya kita mampu untuk menguasai hawa nafsu. Dan jikalau kita sungguh-sungguh terlepas dari hawa nafsu, di momen itulah kita bisa taat. Tapi saudara, kalau sudah menerima roh yang baru, lahir baru, tapi masih main-main dengan hawa nafsu, masih main-main ya, singer mau aja sesama singer, kemudian terjadi perselingkuhan, ya, worship leader antara dengan singer, mau aja terjadi yang namanya kejatuhan di dalam dosa. Saudara, ketika engkau izinkan hawa nafsu pada masa kebodohanmu itu menguasai dirimu kembali, pada waktu engkau sudah ada di dalam Tuhan, di situ engkau tidak bisa taat. Kita bisa taat dan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dengan cara apa? Jangan turuti itu hawa nafsu. Selama masih ada di dalam tubuh daging manusia ini, sekalipun engkau sudah menerima Roh Kudus, daging itu masih bisa jatuh, masih bisa tergoda. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi jangan sampai engkau dikuasai oleh kelemahan daging. Tapi sebaliknya, kuasailah hawa nafsu dan jadilah bijak. Hawa nafsu untuk emosi, marah, kepahitan, dan tidak mau mengampuni. Itu hawa nafsu, saudara. Dulu engkau sulit mengampuni, sekarang ketika engkau sudah bertobat, oh kamu belum tahu manusia lamaku seperti apa. Lalu engkau menunjukkan manusia lama. Apa bedanya engkau dengan zaman kebodohan yang dulu, saudara? Mari
Kenapa kita nggak bisa taat? Kalau kita izinkan hawa nafsu menguasai kita, di situ kita tidak bisa taat. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus berperkara, maka kita akan kudus. Dan perintah Tuhan, hendaklah kamu kudus, sebagaimana Bapa adalah kudus. Yang pertama, saudaraku, kita taat jika kita menyembah pribadi yang benar, kita taat jika kita mengasihi Bapa, kita bisa taat jika kita sangkal diri, pikul salib, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Yang terakhir, saudara, saya mau katakan bahwa ketaatan pada Tuhan akan membawa kita pada kehidupan kekal yang telah dijanjikan olehnya. Di dalam Matius 22 berkata seperti ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Farisi itu, orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu kata kunci untuk kita mampu untuk taat. Yang berikutnya di dalam Matius 25 berbicara tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bijaksana itu bawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Saudaraku, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Perihal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, 5 diantaranya bijaksana, 5 diantaranya bodoh. Yang bijaksana mempunyai pelita, yang bodoh juga mempunyai pelita. Yang bijaksana apinya menyala, yang bodoh juga apinya menyala. Tapi yang membuat persamaan yang ketiga, mereka sama-sama tertidur, sama-sama lelah menantikan, sama-sama lelah menunggu karena waktu yang panjang mereka menantikan. Tapi yang membuat perbedaan di sini adalah ketika perempuan-perempuan yang bijaksana itu tertidur dan pelita mereka hampir mati, mereka punya persediaan minyak. Sedangkan perempuan yang bodoh, mereka memiliki pelita yang menyala tetapi hampir mati dan mereka tidak punya persediaan minyak. Karena mereka sama-sama tertidur, begitu mempelai datang mereka kaget dan kemudian orang yang prepare, dia masih punya waktu untuk menyalakan pelitanya. Sementara orang yang prepare, dia nggak punya minyak. Dia terpaksa harus membeli di tempat yang lain. Saudaraku, akhir dari firman Tuhan pada pagi hari, jangan menunda ketaatan. Seorang mempelai yang tertidur, yang tidak mempersiapkan segala sesuatu, dasarnya adalah kasih. Kalau kita kasih kepada Tuhan, gimana sih kalau orang yang mengasihi Tuhan? Jadi calon mempelai itu harus prepare dong. Segala sesuatu siapkan. Supaya ketika mempelai datang itu kita betul-betul siap. Dasarnya adalah kasih, saudara. Seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Orang-orang yang taat, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Bapa. Pesan yang terakhir dari perenungan firman Tuhan ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Mempelai yang baik, walaupun LDR, long distance relationship, dia itu tetap akan menaruh kasih setiap waktu bagi mempelai yang dia nantikan. Cinta akan Tuhan menguruskan. Orang yang mencintai Tuhan,
Yang kedua, jangan sampai engkau didapati bodoh dan tidak siap dalam menantikan kedatangan Tuhan. Orang yang bodoh sibuk dengan urusannya sendiri. Pada waktu engkau punya waktu untuk melayani Tuhan, kau tidak prepare diri untuk melayani. Kau habiskan waktumu dengan kesenangan yang lain. Saudara, persiapkan dirimu, mempersiapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Isi minyakmu, bawalah persembahanmu, persiapkan dirimu, persiapkan segala sesuatu. Kumpulkanlah ya minyak di bumi ini. Dengan cara apa? Nantikan Tuhan. Tiap pagi berdoa. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, pintu kasih karunia tertutup, jangan salahkan siapa-siapa kalau saudara didapati tidak ada minyak. Yang ketiga, jangan engkau menunda untuk taat. Sudah tahu Tuhan pasti datang. Tunda-tunda ketaatan. Akhirnya, engkau tidak akan tahu kapan waktunya mempelai pria itu akan datang menjemput. Tanda-tanda musim-musim kamu bisa baca, tetapi tanda-tanda kedatangan Tuhan kamu nggak bisa baca. Saudara, Tuhan akan segera datang. Kalau saudara tunda ketaatan, besok aja, nanti aja. Kalau belum saya mati, baru saya taat. Giliran saudara mau taat, sudah terlambat. Taatlah sejak sekarang. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan jangan sampai engkau didapati tidak prepare. Prepare dari sekarang. Latihlah dirimu beribadah. Latih dirimu menyembah. Supaya engkau nggak kaget kalau datang ke surga. Orang yang asing dia tidak tahu penyembahan surgawi. Dan jangan menunda ketaatan. Tuhan segera datang. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 5, saya mengulangi sekali lagi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Jadi berat kalau saudara memiliki berhala-berhala dalam hidup kita. Passion yang lain kepada hal yang lain. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Perintah-Mu itu tidak berat, ajar kami melakukannya dan taat tunduk sepenuhnya pada kehendak-Mu. Karena kami tahu ketika kami melakukan dengan sukacita, ketika kami memprioritaskan Engkau, mendahulukan Engkau, karena kami sangat mengasihi Engkau, kami percaya kami akan menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana, yang mengumpulkan minyak, persediaan minyak ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau mendapati pekerjaan kami tidak terbakar seperti di atas jerami atau kayu. Tetapi biarlah Engkau mendapati kami mengerjakan segala sesuatu seperti di atas perak ataupun emas. Bapa, dalam nama Yesus, berkatilah setiap kami yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk umat Tuhan yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, yang mereka sudah berjuang sampai hari ini untuk taat. Kami terus berdoa agar terus bawa mereka dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pelayanan hati Immanuel Ministry Tuhan, yang begitu luar biasa menjadi berkat lewat pelayanan Ibu Desire Rumayar Lonto Tuhan, bersama dengan Pak Aldi Rumayar, mereka yang terus menjadi berkat, jiwa-jiwa yang ada. Kau memberkati Ibu Febo, Ibu Vivi Tuhan, ketua-ketua HIM Tuhan, Ibu Paula bersama Bapak Jasa Bangun Tuhan. Dalam nama Yesus, ketua-ketua HIM Depok, Ibu Teti bersama Pak Guntur, dalam nama Yesus. HIM juga Balikpapan, Ibu Ariance Tuhan. Bersama dengan Ibu Rita Tuaidan, juga Ibu Tince, Tuhan berkati Bapak. Dalam nama Yesus. HIM Tuhan juga Jakarta Tuhan. Ibu Tati Tuhan, Toisuta, Ibu Bertadir Tuhan. Dalam nama Yesus. Ketua-ketua HIM yang luar biasa, mereka yang setiap hari mendoakan Ibu Lauri dan juga Pak Iwan, dalam nama Yesus Tuhan, Pak Sadrak Tuhan, dalam nama Yesus, mereka orang-orang yang luar biasa yang menumbuhkan pelayanan HIM yang dengan visi dan misi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dan bayar harga berapapun harganya untuk membawa jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk pelayanan HIM, Sister Ria yang selalu menopang Tuhan, pelayanan yang luar biasa ini Tuhan, dan nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan persatu Tuhan. HIM Makassar, Ibu Hermawati Tuhan, Ibu Lili, dalam nama Yesus Tuhan.
tim Elders Ibu Rita Hartana. Oh Tuhan baik dalam hidup mereka. Mereka sungguh setia dan luar biasa taat di dalam ketaatan. Kami percaya pelayanan Hati Immanuel Ministry akan membawa banyak jiwa-jiwa, ratusan bahkan ribuan jiwa lewat pelayanan-pelayanan mereka online. Kami juga berdoa untuk pelayanan Korem Deo Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan pakai Cimelian lebih lagi luar biasa dalam tangan Tuhan. Pelayanan kompak Tuhan memberkati agar mereka sehati sepikir selalu di dalam Tuhan. Pelayanan Hosana Tuhan memberkati ketua Pak Christian Ngantung, Pak Nofli Ngantung, Pak Kiki Tuhan. Kau memberkati dengan Klaus juga Tuhan, Ibu Nona, Tuhan Dokter Gandhi, semuanya Tuhan. Karena kami tahu pelayanan ini akan membawa jiwa lebih banyak lagi. Mereka telah membawa jiwa-jiwa Pak Yeldi Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh berkati adik Brandon Tuhan, jiwa-jiwa yang sementara dilayani Tuhan, sempurnakan kesembuhan adik Brandon. Oh Tuhan kami bersyukur, Brandon tidak mempan terhadap serangan iblis setan kuasa gelap apapun yang hendak menyerang dia dengan sakit penyakit. Adik Brandon tumbuh, saraf-sarafnya tumbuh dengan baik, luar biasa dalam tangan Tuhan. Bahkan dia dapat menerima konsumsi makanan dengan luar biasa. Mentalitas adik ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan juga Meki dan juga Brian dalam nama Yesus. Kami percaya pelayanan Hosana ini Tuhan, orang-orang yang sudah kami kunjungi, yang sedang sakit di luar sana, oh Bapak dalam nama Yesus, Engkau memberkati, melindungi, melingkupi dalam nama Yesus. Oh Maeska Tuhan, Engkau berkati tulang-tulangnya, organ-organ tubuhnya, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dia dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, semua jemaat Tuhan yang sudah menikmati ibadah pada pagi hari ini, ajar kami untuk taat. Rio Siregar dalam nama Yesus, menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Ibu, ya Tuhan, Ibu Teti Tuhan, dalam nama Yesus kesehatan kekuatan menjadi bagian. Ibu Bertadir bersama suaminya Tuhan, Engkau berikan kesehatan kekuatan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan Engkau sungguh baik. Oh Tuhan terima kasih. Ketaatan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari hamba-hambamu yang sudah setia melayani Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta Rita Sumila Tuhan yang berduka cita karena suaminya berpulang. Berkati suami dan berkatinya karena duka cita oleh ditinggalkan suami Tuhan, mereka tetap kuat dalam Tuhan, dalam nama Yesus. DPD API Tuhan, Kau berkati Bapak, Ketua Bapak dalam nama Yesus. Oh haleluya, dalam nama Yesus Engkau memberkati Pak Dolfi Puron Tuhan, dalam nama Yesus Pak Modi Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan DPD API ini Tuhan memberkati, Tuhan melingkupi, gereja Betani Tuhan Engkau memberkati, melingkupi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-berkat Tuhan. Perintah-perintah ini tidak berat, sebab Tuhan mengaruniakan rohnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami tetap setia, menyembah Engkau, mengasihi Engkau, sehingga kami dapat meninggalkan segala hawa nafsu dan kedagingan kami pada masa kebodohan. Supaya kami taat sepenuhnya pada Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap taat, diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Tuhan memberkati. Bagi saudara yang baru pertama kali gabung dengan kami, silakan ketik tanda lonceng, subscribe, maka saudara akan mendapatkan pemberitahuan tiap hari tentang pelayanan Gracia Hope Compassion Channel. Mari bersama-sama bangun imanmu, taat kepada Tuhan. Kita merenungkan 5 pasal per hari. Saudara bisa mulai dengan perjanjian baru di Injil Matius. Kita baru di pasal 25, saudara bisa mengejar 4 hari sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom and God bless you. Happy Sunday, selamat beribadah.